Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan salah satu materi dari perkuliahan filsafat ilmu, yaitu konsep kebenaran atau al-haq. Salah satu tujuan dari filsafat adalah tercapainya suatu kebenaran. Adapun kebenaran tersebut harus dilihat dari aspek filosofisnya, yang mana kerangka filsafat itu ada tiga, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontologi itu merupakan hakikat atau definisi dari sesuatu tersebut, sedangkan epistemologi itu adalah manhaj atau metodenya atau asal-usulnya, dan aksiologi adalah manfaat. Dan di dalam Al-Quran, al-haq itu disebutkan sebanyak 225 kali. Al-haq secara ontologis itu wujudnya atau keberadaannya itu hakiki, abadi, dan benar-benar wujud. Sehingga wujud dari al-haq yang hakiki tersebut itu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah merupakan wujud dari al-haq, karena pada dasarnya sesuatu yang dianggap benar jika keberadaannya itu hakiki dan tidak dapat tidak rusak. Nah, inilah yang tercermin dalam sifat-sifat Allah. Jadi secara ontologis ini dapat memperkuat akidah bahwa kebenaran yang hakiki hanyalah Allah semata. Kemudian al-haq secara epistemologis yaitu kebenaran yang dilihat dari benar atau tidaknya suatu prosedur, maka disebutkan dengan sahih atau sah dalam Al-Quran atau dalam ilmu fikih. Kemudian al-haq secara aksiologis atau manfaatnya yaitu kebenaran yang dilihat dari baik buruknya atau kebenaran etis ini, bahwa di dalam Islam ini disebutkan dengan ilmu akhlak, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang benar adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi secara aksiologis ini al-haq itu merupakan lawan dari al-batil. Al-haq, al-hasan atau al-khair itu menunjukkan bahwa indikator sesuatu itu benar. Nah, maka dari sini kebenaran itu harus mencakup ketiga aspek tersebut. Dengan demikian akan tercapailah suatu kebenaran yang integral. Di dalam Al-Quran disebut juga dengan kafah. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan al-haqqu min rabbik, yang mana itu merupakan kebenaran dari Allah. Kebenaran yang Allah berikan kepada manusia itu wujudnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan wujud kebenaran yang diberikan Allah untuk manusia. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang terjaga kemurniannya sampai akhir zaman dan disandarkan kepada akhlaknya Rasulullah. Hal ini menegaskan bahwa akhlak merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam, karena tanpa akhlak agama tidak akan bermakna dan masalah duniawi ini tidak akan terurus. Jadi sebuah masyarakat yang tidak berakhlak akan musnah, karena pada hakikatnya seseorang ini akan menjadi manusia ketika dia itu berakhlak. Jika tidak, maka dia adalah hewan yang sangat berbahaya, yang akan menggunakan akalnya untuk merusak dan mengacau. Karena pada dasarnya manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, Al-Quran juga memberikan petunjuk bagaimana berakhlak kepada Allah sebagai Sang Khalik. Kemudian Al-Quran juga memberikan petunjuk bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Hal ini menandakan betapa pentingnya akhlak yang harus dimiliki dan diamalkan oleh manusia. Nah, sekarang di dalam konteks kajian ilmu Al-Quran dan tafsir, maka kita dapat mengambil manfaat dari objek kajian tersebut, di mana
sebagai mahasiswa yang mengkaji Al-Quran dan tafsir, selain bisa mengamalkan makna atau isi kandungan Al-Quran, kita juga harus berakhlakul karimah. Karena orang yang berakhlak baik itu merupakan cerminan dari orang yang benar, atau yang sudah dibahas di atas bahwa al-haq, kebenaran itu sesungguhnya adalah dari Allah, dan kebenaran yang diberikan dari Allah itu berupa Al-Quran. Sehingga jika kita mengkaji Al-Quran kita dan disertai dengan akhlakul karimah, maka kita bisa menjadi orang yang berilmu sekaligus orang yang berakhlak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.